Kalian nggak punya waktu banyak. Teman-teman banyak yang sadar nggak kalau sekarang itu cari kerja makin susah. Bukan cuma di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Sebenarnya bukan karena kita itu malas, tetapi dunia kerja yang lagi berubah sangat cepat. Mulai dari AI yang semakin canggih, mesin-mesin otomatis, dan juga humanoid robot yang pelan-pelan gantiin banyak pekerjaan manusia. Nah, tentunya di kondisi seperti ini, kesempatan kerja ke luar negeri itu nggak mungkin selamanya ada, teman-teman. Dan video ini juga saya buat supaya kita itu lebih sadar dan tidak menyanyiakan kesempatan yang masih ada hari ini. Jadi saranku buat teman-teman tonton video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe tombol yang ada di bawah. Oke, yang pertama mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kenapa sekarang angka pengangguran itu semakin meningkat dan juga sangat sulit sekali mencari pekerjaan? Di lapangan saya lihat sendiri pabrik-pabrik itu mesinnya makin banyak, tapi tenaga manusianya itu semakin dikurangi. Nah, ini bukan cuma terjadi di Taiwan, tapi juga di seluruh negara industri, teman-teman. Maka efeknya apa? Yaitu yang pertama, otomatisasi yang semakin meningkat. Karena hampir semua pekerjaan itu digantikan oleh robot, meskipun belum 100% semuanya itu oleh humanoid robot, gitu teman-teman. Dan yang kedua, itu produksi lebih efisien, gitu teman-teman. Dan yang terakhir, tentunya yaitu menghemat tenaga kerja manusia gitu. Jadi banyak tenaga kerja manusia yang lama-lama itu semakin tidak dibutuhkan. Kemudian nomor 2 dampaknya ke manusia yaitu persaingan yang semakin ketat. Contoh simpelnya yaitu ketika satu mesin bisa menggantikan 5 sampai 10 orang, itu berarti akan ada banyak manusia yang berebut pekerjaan yang sama gitu teman-teman. Dan itu akibatnya yang pertama sudah pasti angka pengangguran itu yang semakin naik. Kemudian itu persaingan yang semakin ketat. Dan yang ketiga itu syarat kerja yang semakin ketat dan juga skill dan pengalaman yang pastinya akan lebih dipertimbangkan lagi gitu teman-teman. Mungkin sampai sini teman-teman banyak yang mikir, ah tenang aja, nanti juga pasti bisa berangkat. Padahal faktanya dari segi kuota itu sangat terbatas. Kemudian biaya kerja yang tiap tahun itu semakin naik biaya berangkat. Kalau teman-teman itu berangkat melalui PJTKI. Dan nomor tiga yaitu seleksi yang semakin ketat. Dan yang terakhir, negara tujuan itu lebih selektif dalam memilih calon PMI gitu teman-teman. Nah, jadi poinnya bukan semua orang itu akan berangkat, tetapi siapa yang siap duluan, dia yang sudah pasti akan berangkat, teman-teman. Oke, yang terakhir, kenapa program gratis dari pemerintah itu jadi sangat penting sekali. Nah, di kondisi seperti ini, program gratis pemerintah, saya ambil contohnya itu SP2T ke Taiwan, itu bisa jadi peluang yang sangat besar sekali. Karena yang pertama, yaitu biayanya lebih murah atau bahkan sampai zero cost gitu kalau SP2T ke Taiwan. Kemudian resikonya kecil gitu teman-teman karena tidak mengeluarkan biaya sekali. Gitu zero cost. Dan yang ketiga yaitu prosesnya lebih resmi dan juga aman untuk pemula buat teman-teman yang mau mencoba berangkat kerja ke luar negeri. Tapi masalahnya masih banyak orang yang menyepelekan program ini karena gratis teman-teman. Padahal justru ini program yang menurutku paling realistis kalau teman-teman mau mencoba bekerja ke luar negeri yang tujuannya ke Taiwan gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan tunggu sampai terlambat. Bukan berarti semua orang itu harus kerja ke luar negeri, tapi kalau kamu sudah punya niat dan punya kesempatan, jangan tunggu dunia berubah makin keras dari sekarang. Karena teman-teman itu harus tahu percepatan teknologi itu nggak akan tungguin kamu, tapi kita yang harus berjalan dengan kemajuan teknologi tersebut, gitu teman-teman. Dan pesan dari saya, kesempatan itu tidak datang dua kali. Selagi program ini masih dibuka dan juga selagi tenaga kerja manusia itu masih dibutuhkan, ambil kesempatan ini teman-teman. Jangan cuma jadi penonton. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di next video dan salam Sobat PMI.